Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan FTX Crypto Cup 2022 di hari kelima yang akan mempertemukan antara Pragnanda melawan Lim Lee. Mari kita saksikan. Untuk putih dipegang oleh Lim Lee dan hitam oleh Pragnanda. Pertandingan dimulai dengan pion maju di D4, queen pawn opening, dan dilanjutkan pion hitam di D5, permainan tertutup, dan dilanjutkan kuda ke F3 dan dijawab hitam dengan kuda di F6. Putih menjawab dengan pion maju di C4 mengajak pertukaran, dan di sini diterima hitam dan pion E3 maju, hitam pion E6 maju, dan dilanjutkan gajah makan pion di C4, dilanjutkan pion maju di C5. Jika pion hitam diterima putih, maka yang terjadi adalah menteri akan menteri, yang dimana membuat putih tidak bisa melakukan rokade. Maka dari itu hitam melakukan rokade terlebih dahulu, dan dilanjutkan hitam menjawab dengan C6 dan dijawab putih dengan benteng ke E1, dilanjutkan pion maju di A6 dengan mempersiapkan pion maju untuk mengancam gajah putih. Di sini pion maju di H3 dan dilanjutkan pion maju di B5 ancam gajah. Gajah kembali ke F1 dan dilanjutkan pion makan pion D4, dan di sini dimakan kembali dengan pion di D4. Hitam melanjutkan dengan gajah ke E7 menutup pin dari benteng jika pion nanti dimajukan. Maka dari itu di sini pion maju di A4 mengajak pertukaran. Di sini ditolak hitam, melainkan maju dengan pion B4 dan dilanjutkan dengan gajah ke E3, hitam gajah B7, fianchetto gajah, dan dilanjutkan kuda ke D2, persiapan untuk menempati titik penting D2 maupun titik penting di E4 nanti. Di sini dilanjutkan dengan gajah ke A5, dijawab dengan benteng ke C1, hitam melakukan rokade pendek dan dijawab kuda ke E5. Hitam melanjutkan benteng ke C8 dan dijawab kuda ke C4. Di sini kuda saling terhubung, dijawab dengan kuda makan kuda dan dimakan kembali dengan gajah, dan dilanjutkan kuda ke D5 sekaligus menyerang gajah hitam di D5. Maka di sini menteri ke E2 memperkuat gajah, dan menteri hitam ke D6. Di sini gajah ke D3 sekaligus menyerang pion ketika nanti menteri maju atau memiliki ide ke atas. Hitam menjawab dengan gajah ke F6 ingin mematikan gajah putih yang mengancam di posisi penting. Dilanjutkan benteng makan benteng dan dimakan kembali dengan gajah hitam di C8. Dilanjutkan di sini gajah mundur di D2 dan dijawab kuda ke E7, menteri ke E4 sekaligus persiapan untuk skak dalam satu langkah. Di sini diantisipasi dengan pion maju di G6 dan dijawab dengan benteng ke C1. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke F5, dan di sini ada titik penting yang bisa membuat ancaman pada menteri. Dan di sini dimulai dengan menteri ke A8, ancaman pada gajah dari dua perwira putih, dan dilanjutkan di sini gajah naik. Dan di sini menteri makan pion di A6 sekaligus mengajak pertukaran, dan di sini diterima Pragnanda dan dimakan kembali, dan dilanjutkan pion dimakan gajah hitam. Di sini diancam dengan benteng dan kuda dimakan gajah E5, langsung saja dimakan dengan pion, dan dilanjutkan gajah ke C6, pion makan sekaligus ancaman pada benteng, dan dijawab dengan benteng ke D8. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke C3 memperkuat pionnya menjadi solid, dan dijawab hitam dengan pion maju G5,
pion maju di B4 dijawab gajah ke D5, dan di sini gajah mundur di F1 dan dilanjutkan benteng ke C8. Di sini benteng ke C1 dan dilanjutkan pion maju di H6 dan dijawab pion maju di B5. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda E7 dan dijawab dengan gajah ke D2. Persiapan menempati titik penting yaitu E3 untuk mendorong pionnya maju dan menjadi perwira. Dan di sini benteng ke B8 dan gajah ke B4 mengancam gajah kuda terlebih dahulu. Dan di sini dijawab dengan kuda ke C8 dan setelah benteng ke C7 dan dijawab kuda ke B6 dan dilanjutkan gajah ke C5 diancam menteri. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke A4 dan dijawab putih dengan gajah ke A7 mengancam benteng. Di sini benteng ke A8 dan dilanjutkan pion maju di B6 dan langsung saja dimakan kuda B5 karena nanti bisa jadi perwira dan dimakan kembali. Dan di sini putih sudah unggul 1 perwira. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke A1. Di sini gajah mundur ke E3 dan dilanjutkan raja ke G7 dan di sini benteng diadu di C1. Putih akan selalu mengejar untuk beradu karena posisi unggul 1 perwira. Misal ini diterima hitam, maka akan dimakan kembali dan di sini putih bisa dikatakan sangat unggul karena kelebihan 1 perwira. Dan pada langkah ke-44 inilah Pragnanda menyerah. Jika dilanjutkan ya dengan stok piece pertama yaitu dengan pion maju F6. Di sini gajah ke B2 dilanjutkan pion maju di F5 dan dijawab dengan gajah A3. Gajah hitam turun di E4, raja naik ke H2, dilanjutkan raja ke F7. Di sini gajah putih E2 dan raja naik di G6 dan gajah ke B5 sekaligus persiapan menempati titik E8 untuk ancaman skak. Dan dilanjutkan raja turun lagi ke F7, pion maju di H4 dan di sini gajah hitam ke D5 dan dijawab hitam gajah ke C1, persiapan mengajak pertukaran dan di sini terjadi skak. Raja turun dan aduan dimulai dan di sini gajah makan di G5, dilanjutkan raja ke G7, pion maju di F3 dan dilanjutkan gajah ke C4, gajah ke H5 karena di sini biar raja tidak bisa mendekati. Dilanjutkan gajah hitam ke D5, raja turun ke G1, pion maju di F4, raja ke F2 dan dilanjutkan raja ke F8, gajah ke F4 makan pion dan dilanjutkan gajah hitam ke C4. Putih lanjut terus raja ke E3 dan dilanjutkan gajah ke B5. Setelah sekak, di sini raja naik ke G8 dan dilanjutkan raja ke D4. Raja bertujuan untuk menguasai pion putih, pion hitam. Dilanjutkan gajah ke F1 ancam pion. Di sini pion naik ke G3 di titik hitam yang tidak mungkin tersentuh oleh hitam. Dilanjutkan raja ke H7 dan di sini gajah cukup naik biar tidak bisa didekati kembali. Raja turun dan di sini raja kembali ke C5 dan dilanjutkan gajah ke E2, raja kembali ke D6 dan gajah ke D1. Pion makan, raja mendekat dan dilanjutkan raja ke D6, gajah ke C2, skak, raja mundur dan dilanjutkan pion maju G4, gajah ke B1, pion maju, gajah ke C2, pion maju dan gajah ke D3 dan terjadi skak. Raja ke H7, pion maju, gajah mencoba untuk memakan pion yang jadi dan di sini terjadi skak. Raja ke H6, pion maju dan dilanjutkan gajah ke E8, pion kan dan dilanjutkan skak.
Raja ke H7 dan Skatmat. Oke, itu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini, dan ini membuat Pragnanda kekurangan poin dan tidak sama lagi dengan Magnus Carlsen. Terima kasih teman-teman, bisa di subscribe, share, dan komen. Terima kasih.